Calon Wakil Presiden Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Alasan Awaslu melaporkan Mahfud karena dianggap menyerang Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat pada Minggu 21 Januari 2024. Ketua Awaslu Muailimin saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Januari mengungkap alasan pelaporan. Dikatakannya paslon 03 itu melakukan tindakan berupa ucapan yang dinilai menghina lawan. Dikutip dari Kompas.com, kata-kata yang dianggap menghina mulai dari gila, ngawur hingga recehan. Pasal pelaporan sama seperti yang dituduhkan ke Anies Baswedan. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian pasal 72 ayat 1 huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Aturan itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain. Saat ini pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Sebelumnya dalam debat keempat Minggu 21 Januari, Mahfud menilai pernyataan Gibran soal greenflation receh jika ditilik dari kacamata forum akademis. Menanggapi hal itu, Gibran membuat gimmick seolah mencari jawaban Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Sebelumnya Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Di tengah kabar dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024, calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diketahui sedang safari politik di Lampung. Mahfud dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Dikabarkan Mahfud tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris, pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung hingga tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Raden Inten II, Mahfud menyempatkan diri berdiskusi dengan para elit partai maupun tim pemenangan daerah. Hal itu disampaikan oleh Juru Kampanye Nasional atau Jurkamnas TPD Ganjar Mahfud Lampung, Donald Haris Sihotang. Dalam diskusi tersebut, Saudara, Donald menyampaikan jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis memenangkan perolehan suara bagi Capres-Cawapres nomor urut 3 di Lampung. Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten atau kota. Ia dijadwalkan melaksanakan agenda silaturahmi hingga kampanye simpatik. Sebagai informasi, Saudara, dugaan penghinaan terhadap Gibran saat debat yang menyeret nama Mahfud MD dilaporkan oleh Ketua Awaslu, yakni Muhammad Mualimin.
Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergerak batin perkasa Saibani di hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menko Polhukam, mengundang Profesor Dr. Mahfud yang demokrasi, hak politik setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur dalam pernyataan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak memperkeruh suasana politik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi Ponpes Anur Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun menekankan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan bidang Polhukam Republik Indonesia, sehingga ia menyarankan untuk mengkonfirmasinya melalui Biro Hukum dan Sekretaris Negara. Kendati begitu, Mahfud mengaku bahwa putusan Presiden Jokowi tersebut tidak memperkeruh suasana kampanye pemilu 2024. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan saat ditemui di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam pemilu. Namun dalam kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kampanye dan memihak tapi yang penting tidak pakai fasilitas negara gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut apa enggak itu kan. Apa? Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas. Calon Wakil Presiden Mahfud MD secara terang-terangan mengakui akan mundur sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud mengakui dirinya masih menunggu momentum yang tepat. Hal itu turut direspon oleh dosen ilmu politik dan internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Ahmad menilai langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini juga tak luput dari langkah Cawapres Gibran Rakabuming saat debat yang seolah mempermalukan Mahfud MD. Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam 2 kali debat Cawapres. Mulai dari mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah itu, sikap kritis paslon 03 ini juga dinilai mempresentasikan sikap PDIP yang saat ini semakin keras ke Jokowi. Ia menilai ada keuntungan yang diterima Mahfud jika sudah mundur menjadi Menko Polhukam. Disebutnya ia akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024. Sebaliknya, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler jika masih bertahan menjadi menteri. Sebelumnya, Mahfud disarankan oleh Ganjar Pranowo untuk mundur sebagai Menko Polhukam.
Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebut jika yang disampaikan Ganjar sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya. Hal itu disampaikannya dalam acara Tabrak Prof Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Alasan Awaslu melaporkan Mahfud karena dianggap menyerang Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat pada Minggu 21 Januari 2024. Ketua Awaslu Muailimin saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Januari mengungkap alasan pelaporan. Dikatakannya paslon 03 itu melakukan tindakan berupa ucapan yang dinilai menghina lawan. Dikutip dari Kompas.com, kata-kata yang dianggap menghina mulai dari gila, ngawur, hingga recehan. Pasal pelaporan sama seperti yang dituduhkan ke Anies Baswedan. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian pasal 72 ayat 1 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Aturan itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Saat ini pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Sebelumnya dalam debat keempat Minggu 21 Januari, Mahfud menilai pernyataan Gibran soal greenflation receh jika ditilik dari kacamata forum akademis. Menanggapi hal itu, Gibran membuat gimmick seolah mencari jawaban Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Sebelumnya, Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Di tengah kabar dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024, calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diketahui sedang safari politik di Lampung. Mahfud dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Dikabarkan Mahfud tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris, pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, hingga tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Raden Inten II, Mahfud menyempatkan diri berdiskusi dengan para elit partai maupun tim pemenangan daerah. Hal itu disampaikan oleh Juru Kampanye Nasional atau Jurkamnas TPD Ganjar Mahfud Lampung, Donald Haris Sihotang. Dalam diskusi tersebut, Saudara, Donald menyampaikan jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis memenangkan perolehan suara bagi Capres-Cawapres nomor urut 3 di Lampung. Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten atau kota. Ia dijadwalkan melaksanakan agenda silaturahmi hingga kampanye simpatik. Sebagai informasi, Saudara, dugaan penghinaan terhadap Gibran saat debat yang menyeret nama Mahfud MD dilaporkan oleh Ketua Awaslu, yakni Muhammad Mualimin.
mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Saibani di hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini Menkumham, mengundang Profesor Dr. Mahfud yang demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur dalam pernyataan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak memperkeruh suasana politik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi Ponpes Anur Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun menekankan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan bidang Polhukam Republik Indonesia, sehingga ia menyarankan untuk mengkonfirmasinya melalui Biro Hukum dan Sekretaris Negara. Kendati begitu, Mahfud mengaku bahwa putusan Presiden Jokowi tersebut tidak memperkeruh suasana kampanye pemilu 2024. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan saat ditemui di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam pemilu. Namun dalam kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kampanye, boleh memihak. Tapi yang penting tidak pakai fasilitas negara gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak, itu kan Apa? Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas. Calon Wakil Presiden Mahfud MD secara terang-terangan mengakui akan mundur sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud mengakui dirinya masih menunggu momentum yang tepat. Hal itu turut direspon oleh dosen ilmu politik dan internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Ahmad menilai langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini juga tak luput dari langkah Cawapres Gibran Rakabuming saat debat yang seolah mempermalukan Mahfud MD. Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam 2 kali debat Cawapres. Mulai dari mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, sikap kritis paslon 03 ini juga dinilai mempresentasikan sikap PDIP yang saat ini semakin keras ke Jokowi. Ia menilai ada keuntungan yang diterima Mahfud jika sudah mundur menjadi Menko Polhukam. Disebutnya ia akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024. Sebaliknya, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler jika masih bertahan menjadi menteri. Sebelumnya, Mahfud disarankan oleh Ganjar Pranowo untuk mundur sebagai Menko Polhukam.
Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebut jika yang disampaikan Ganjar sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya. Hal itu disampaikannya dalam acara Tabrak Prof Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Alasan Awaslu melaporkan Mahfud karena dianggap menyerang Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat pada Minggu 21 Januari 2024. Ketua Awaslu Muailimin saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Januari mengungkap alasan pelaporan. Dikatakannya paslon 03 itu melakukan tindakan berupa ucapan yang dinilai menghina lawan. Dikutip dari Kompas.com, kata-kata yang dianggap menghina mulai dari gila, ngawur, hingga recehan. Pasal pelaporan sama seperti yang dituduhkan ke Anies Baswedan. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian pasal 72 ayat 1 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Aturan itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Saat ini pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Sebelumnya dalam debat keempat Minggu 21 Januari, Mahfud menilai pernyataan Gibran soal greenflation receh jika ditilik dari kacamata forum akademis. Menanggapi hal itu, Gibran membuat gimmick seolah mencari jawaban Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Sebelumnya Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Di tengah kabar dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024, calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diketahui sedang safari politik di Lampung. Mahfud dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Dikabarkan Mahfud tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan, sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris, pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, hingga tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Raden Inten II, Mahfud menyempatkan diri berdiskusi dengan para elit partai maupun tim pemenangan daerah. Hal itu disampaikan oleh Juru Kampanye Nasional atau Jurkamnas TPD Ganjar Mahfud Lampung, Donald Haris Sihotang. Dalam diskusi tersebut, Saudara, Donald menyampaikan jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis memenangkan perolehan suara bagi Capres-Cawapres nomor urut 3 di Lampung. Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten atau kota. Ia dijadwalkan melaksanakan agenda silaturahmi hingga kampanye simpatik. Sebagai informasi, Saudara, dugaan penghinaan terhadap Gibran saat debat yang menyeret nama Mahfud MD dilaporkan oleh Ketua Awaslu, yakni Muhammad Mualimin.
Profesor Saifuddin DP Hukum. Dan selanjutnya mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergerak Batin Perkasa Saibani di hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini mengundang Profesor Dr. Mahfud yang demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur dalam pernyataan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak memperkeruh suasana politik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi Ponpes Anur Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun menekankan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan bidang Polhukam Republik Indonesia, sehingga ia menyarankan untuk mengkonfirmasinya melalui Biro Hukum dan Sekretaris Negara. Kendati begitu, Mahfud mengaku bahwa putusan Presiden Jokowi tersebut tidak memperkeruh suasana kampanye pemilu 2024. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan saat ditemui di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam pemilu. Namun dalam kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kampanye selain memihak, tapi yang penting tidak pakai fasilitas negara gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak itu kan. Apa? Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas. Calon Wakil Presiden Mahfud MD secara terang-terangan mengakui akan mundur sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud mengakui dirinya masih menunggu momentum yang tepat. Hal itu turut direspon oleh dosen ilmu politik dan internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Ahmad menilai langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini juga tak luput dari langkah Cawapres Gibran Rakabuming saat debat yang seolah mempermalukan Mahfud MD. Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam 2 kali debat Cawapres. Mulai dari mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, sikap kritis paslon 03 ini juga dinilai mempresentasikan sikap PDIP yang saat ini semakin keras ke Jokowi. Ia menilai ada keuntungan yang diterima Mahfud jika sudah mundur menjadi Menko Polhukam. Disebutnya ia akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk
mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024. Sebaliknya, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler jika masih bertahan menjadi menteri. Sebelumnya, Mahfud disarankan oleh Ganjar Pranowo untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebut jika yang disampaikan Ganjar sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya. Hal itu disampaikannya dalam acara Tabrak Prof Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Alasan Awaslu melaporkan Mahfud karena dianggap menyerang Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat pada Minggu 21 Januari 2024. Ketua Awaslu Muailimin saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Januari mengungkap alasan pelaporan. Dikatakannya paslon 03 itu melakukan tindakan berupa ucapan yang dinilai menghina lawan. Dikutip dari Kompas.com, kata-kata yang dianggap menghina mulai dari gila, ngawur, hingga recehan. Pasal pelaporan sama seperti yang dituduhkan ke Anies Baswedan. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian pasal 72 ayat 1 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Aturan itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Saat ini pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Sebelumnya dalam debat keempat Minggu 21 Januari, Mahfud menilai pernyataan Gibran soal greenflation receh jika ditilik dari kacamata forum akademis. Menanggapi hal itu, Gibran membuat gimmick seolah mencari jawaban Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Sebelumnya, Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Di tengah kabar dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024, calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diketahui sedang safari politik di Lampung. Mahfud dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Dikabarkan Mahfud tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan, sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris, pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, hingga tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Raden Inten II, Mahfud menyempatkan diri berdiskusi dengan para elit partai maupun tim pemenangan daerah. Hal itu disampaikan oleh juru kampanye nasional atau Jurkamnas TPD Ganjar Mahfud Lampung, Donald Haris Sihotang. Dalam diskusi tersebut, Saudara, Donald menyampaikan jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis memenangkan perolehan suara bagi Capres-Cawapres nomor urut 3 di Lampung. Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten atau kota. Ia dijadwalkan melaksanakan agenda silaturahmi hingga kampanye simpatik. Sebagai informasi, Saudara, dugaan penghinaan terhadap Gibran saat debat yang menyeret nama Mahfud MD dilaporkan oleh Ketua Awaslu, yakni Muhammad Mualimin.
dan dianugerahkan selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin DP Hukum. Dan selanjutnya mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergerak Batin Perkasa Sai Batin DP Hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini Menko mengundang Profesor Dr. Mahfud yang demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur dalam pernyataan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak memperkeruh suasana politik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi Ponpes Anur Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun menekankan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan bidang Polhukam Republik Indonesia, sehingga ia menyarankan untuk mengkonfirmasinya melalui Biro Hukum dan Sekretaris Negara. Kendati begitu, Mahfud mengaku bahwa putusan Presiden Jokowi tersebut tidak memperkeruh suasana kampanye pemilu 2024. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan saat ditemui di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam pemilu. Namun dalam kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kampanye dan tapi yang penting tidak pakai fasilitas negara gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak itu kan. Apa? Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas. Calon Wakil Presiden Mahfud MD secara terang-terangan mengakui akan mundur sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud mengakui dirinya masih menunggu momentum yang tepat. Hal itu turut direspon oleh dosen ilmu politik dan internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Ahmad menilai langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini juga tak luput dari langkah Cawapres Gibran Rakabuming saat debat yang seolah mempermalukan Mahfud MD. Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam 2 kali debat Cawapres.
mulai dari mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, sikap kritis paslon 03 ini juga dinilai mempresentasikan sikap PDIP yang saat ini semakin keras ke Jokowi. Ia menilai ada keuntungan yang diterima Mahfud jika sudah mundur menjadi Menko Polhukam. Disebutnya ia akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024. Sebaliknya, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler jika masih bertahan menjadi menteri. Sebelumnya, Mahfud disarankan oleh Ganjar Pranowo untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebut jika yang disampaikan Ganjar sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya. Hal itu disampaikannya dalam acara Tabrak Prof Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Alasan Awaslu melaporkan Mahfud karena dianggap menyerang Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat pada Minggu 21 Januari 2024. Ketua Awaslu Muailimin saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Januari mengungkap alasan pelaporan. Dikatakannya paslon 03 itu melakukan tindakan berupa ucapan yang dinilai menghina lawan. Dikutip dari Kompas.com, kata-kata yang dianggap menghina mulai dari gila, ngawur, hingga recehan. Pasal pelaporan sama seperti yang dituduhkan ke Anies Baswedan. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian pasal 72 ayat 1 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Aturan itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Saat ini pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Sebelumnya dalam debat keempat Minggu 21 Januari, Mahfud menilai pernyataan Gibran soal greenflation receh jika ditilik dari kacamata forum akademis. Menanggapi hal itu, Gibran membuat gimmick seolah mencari jawaban Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Sebelumnya, Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Di tengah kabar dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024, calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diketahui sedang safari politik di Lampung. Mahfud dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Dikabarkan Mahfud tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris, pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, hingga tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Raden Inten II, Mahfud menyempatkan diri berdiskusi dengan para elit partai maupun tim pemenangan daerah. Hal itu disampaikan oleh Juru Kampanye Nasional atau Jurkamnas TPD Ganjar Mahfud Lampung, Donald Haris Sihotang. Dalam diskusi tersebut, Saudara, Donald menyampaikan jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis memenangkan perolehan suara bagi Capres-Cawapres nomor urut 3 di Lampung. Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten atau kota.
Ia dijadwalkan melaksanakan agenda silaturahmi hingga kampanye simpatik. Sebagai informasi, saudara, dugaan penghinaan terhadap Gibran saat debat yang menyeret nama Mahfud MD dilaporkan oleh Ketua Awaslu, yakni Muhammad Mualimin. Selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin DP Hukum. Dan selanjutnya Mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Sai Batin DP Hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah men-scanning seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini sebagai Menko. Mengundang Profesor Dr. Mahfud yang hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur dalam pernyataan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak memperkeruh suasana politik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi Ponpes Anur Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun menekankan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan bidang Polhukam Republik Indonesia, sehingga ia menyarankan untuk mengkonfirmasinya melalui Biro Hukum dan Sekretaris Negara. Kendati begitu, Mahfud mengaku bahwa putusan Presiden Jokowi tersebut tidak memperkeruh suasana kampanye pemilu 2024. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan saat ditemui di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam pemilu. Namun dalam kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kampanye dan memihak tapi yang penting tidak pakai fasilitas negara gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut apa enggak itu kan. Apa? Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas.
Calon Wakil Presiden Mahfud MD secara terang-terangan mengakui akan mundur sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud mengakui dirinya masih menunggu momentum yang tepat. Hal itu turut direspon oleh dosen ilmu politik dan internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Ahmad menilai langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini juga tak luput dari langkah Cawapres Gibran Rakabuming saat debat yang seolah mempermalukan Mahfud MD. Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam 2 kali debat Cawapres. Mulai dari mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, sikap kritis Paslon 03 ini juga dinilai mempresentasikan sikap PDIP yang saat ini semakin keras ke Jokowi. Ia menilai ada keuntungan yang diterima Mahfud jika sudah mundur menjadi Menko Polhukam. Disebutnya ia akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024. Sebaliknya, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler jika masih bertahan menjadi menteri. Sebelumnya, Mahfud disarankan oleh Ganjar Pranowo untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebut jika yang disampaikan Ganjar sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya. Hal itu disampaikannya dalam acara Tabrak Prof Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Alasan Awaslu melaporkan Mahfud karena dianggap menyerang Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat pada Minggu 21 Januari 2024. Ketua Awaslu Muailimin saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Januari mengungkap alasan pelaporan. Dikatakannya Paslon 03 itu melakukan tindakan berupa ucapan yang dinilai menghina lawan. Dikutip dari Kompas.com, kata-kata yang dianggap menghina mulai dari gila, ngawur, hingga recehan. Pasal pelaporan sama seperti yang dituduhkan ke Anies Baswedan. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian pasal 72 ayat 1 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Aturan itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Saat ini pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Sebelumnya dalam debat keempat Minggu 21 Januari, Mahfud menilai pernyataan Gibran soal greenflation receh jika ditilik dari kacamata forum akademis. Menanggapi hal itu, Gibran membuat gimmick seolah mencari jawaban Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Sebelumnya Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Di tengah kabar dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024, calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diketahui sedang safari politik di Lampung. Mahfud dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Dikabarkan Mahfud tiba di Bandara Radin Inten 2 Lampung Selatan sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung
hingga tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Radin Inten 2, Mahfud menyempatkan diri berdiskusi dengan para elit partai maupun tim pemenangan daerah. Hal itu disampaikan oleh juru kampanye nasional atau Jurkamnas TPD Ganjar Mahfud Lampung, Donald Haris Sihotang. Dalam diskusi tersebut, Saudara, Donald menyampaikan jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis memenangkan perolehan suara bagi Capres-Cawapres nomor urut 3 di Lampung. Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten atau kota. Ia dijadwalkan melaksanakan agenda silaturahmi hingga kampanye simpatik. Sebagai informasi, Saudara, dugaan penghinaan terhadap Gibran saat debat yang menyeret nama Mahfud MD dilaporkan oleh Ketua Awaslu, yakni Muhammad Mualimin. Selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin TV Hukum. Dan selanjutnya mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Sai Batin di hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah menskeni seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini mengundang Profesor Dr. Mahfud yang demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur dalam pernyataan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak memperkeruh suasana politik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi Ponpes Anur Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun menekankan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan bidang Polhukam Republik Indonesia, sehingga ia menyarankan untuk mengkonfirmasinya melalui Biro Hukum dan Sekretaris Negara. Kendati begitu, Mahfud mengaku bahwa putusan Presiden Jokowi tersebut tidak memperkeruh suasana kampanye pemilu 2024. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan saat ditemui di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam pemilu. Namun dalam kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kampanye, boleh memihak. Tapi yang penting tidak pakai fasilitas negara gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak, itu kan. Apa? Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya, saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas. Calon Wakil Presiden Mahfud MD secara terang-terangan mengakui akan mundur sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud mengakui dirinya masih menunggu momentum yang tepat. Hal itu turut direspon oleh dosen ilmu politik dan internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Ahmad menilai langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini juga tak luput dari langkah Cawapres Gibran Rakabuming saat debat yang seolah mempermalukan Mahfud MD. Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam 2 kali debat Cawapres. Mulai dari mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, sikap kritis paslon 03 ini juga dinilai mempresentasikan sikap PDIP yang saat ini semakin keras ke Jokowi. Ia menilai ada keuntungan yang diterima Mahfud jika sudah mundur menjadi Menko Polhukam. Disebutnya ia akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024. Sebaliknya, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler jika masih bertahan menjadi menteri. Sebelumnya, Mahfud disarankan oleh Ganjar Pranowo untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebut jika yang disampaikan Ganjar sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya. Hal itu disampaikannya dalam acara Tabrak Prof Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Alasan Awaslu melaporkan Mahfud karena dianggap menyerang Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat pada Minggu 21 Januari 2024. Ketua Awaslu Muailimin saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Januari mengungkap alasan pelaporan. Dikatakannya paslon 03 itu melakukan tindakan berupa ucapan yang dinilai menghina lawan. Dikutip dari Kompas.com, kata-kata yang dianggap menghina mulai dari gila, ngawur hingga recehan. Pasal pelaporan sama seperti yang dituduhkan ke Anies Baswedan. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian pasal 72 ayat 1 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Aturan itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Saat ini pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Sebelumnya dalam debat keempat Minggu 21 Januari, Mahfud menilai pernyataan Gibran soal greenflation receh jika ditilik dari kacamata forum akademis. Menanggapi hal itu, Gibran membuat gimmick seolah mencari jawaban Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah. Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Sebelumnya, Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Di tengah kabar dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI oleh Advokat Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024,
Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diketahui sedang safari politik di Lampung. Mahfud dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Dikabarkan Mahfud tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris, pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, hingga tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Raden Inten II, Mahfud menyempatkan diri berdiskusi dengan para elit partai maupun tim pemenangan daerah. Hal itu disampaikan oleh juru kampanye nasional atau Jurkamnas TPD Ganjar Mahfud Lampung, Donald Haris Sihotang. Dalam diskusi tersebut, Saudara, Donald menyampaikan jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis memenangkan perolehan suara bagi Capres-Cawapres nomor urut 3 di Lampung. Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten atau kota. Ia dijadwalkan melaksanakan agenda silaturahmi hingga kampanye simpatik. Sebagai informasi, Saudara, dugaan penghinaan terhadap Gibran saat debat yang menyeret nama Mahfud MD dilaporkan oleh Ketua Awaslu, yakni Muhammad Mualimin. Selamat kepada Atin Perkasa Sai Atin TV Hukum. Dan selanjutnya Mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Saibani di hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah menskeni seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Mulai menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini Menkumham, mengundang Profesor Dr. Mahfud yang demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Mahfud MD mengaku tidak mau ikut campur dalam pernyataan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tidak memperkeruh suasana politik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi Ponpes Anur Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Mahfud MD pun menekankan bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan bidang Polhukam Republik Indonesia, sehingga ia menyarankan untuk mengkonfirmasinya melalui Biro Hukum dan Sekretaris Negara. Kendati begitu, Mahfud mengaku bahwa putusan Presiden Jokowi tersebut tidak memperkeruh suasana kampanye pemilu 2024. Diketahui sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan saat ditemui di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden hingga Menteri boleh kampanye dan memihak dalam pemilu. Namun dalam kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kampanye, boleh memihak. Tapi yang penting tidak pakai fasilitas negara gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau Presiden mengatakan begitu silakan aja. Anda mau ikut atau enggak itu kan. Apa? Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi
Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas. Calon Wakil Presiden Mahfud MD secara terang-terangan mengakui akan mundur sebagai Menko Polhukam. Namun Mahfud mengakui dirinya masih menunggu momentum yang tepat. Hal itu turut direspon oleh dosen ilmu politik dan internasional Studies Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Ahmad menilai langkah yang ditempuh oleh Mahfud ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini juga tak luput dari langkah Cawapres Gibran Rakabuming saat debat yang seolah mempermalukan Mahfud MD. Menurut Ahmad, sikap tak percaya Mahfud sudah terlihat jelas lewat narasi dan basis argumen yang dikemukakannya dalam 2 kali debat Cawapres. Mulai dari mengkritisi kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah itu, sikap kritis paslon 03 ini juga dinilai mempresentasikan sikap PDIP yang saat ini semakin keras ke Jokowi. Ia menilai ada keuntungan yang diterima Mahfud jika sudah mundur menjadi Menko Polhukam. Disebutnya ia akan memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengonsolidasikan kekuatan di sisa waktu jelang Pilpres 2024. Sebaliknya, gerakannya akan dibatasi oleh protokoler jika masih bertahan menjadi menteri. Sebelumnya, Mahfud disarankan oleh Ganjar Pranowo untuk mundur sebagai Menko Polhukam. Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyebut jika yang disampaikan Ganjar sejak awal merupakan kesepakatan dengan dirinya. Hal itu disampaikannya dalam acara Tabrak Prof Semarang pada Selasa 23 Januari 2024. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu oleh kelompok bernama Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu. Alasan Awaslu melaporkan Mahfud karena dianggap menyerang Cawapres Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat pada Minggu 21 Januari 2024. Ketua Awaslu Muailimin saat dikonfirmasi pada Kamis 25 Januari mengungkap alasan pelaporan. Dikatakannya paslon 03 itu melakukan tindakan berupa ucapan yang dinilai menghina lawan. Dikutip dari Kompas.com, kata-kata yang dianggap menghina mulai dari gila, ngawur hingga recehan. Pasal pelaporan sama seperti yang dituduhkan ke Anies Baswedan. Mahfud dituding melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, junto pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kemudian pasal 72 ayat 1 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Aturan itu berisi larangan soal peserta pemilu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain. Saat ini pihak Bawaslu telah mengonfirmasi bahwa laporan itu resmi dan telah diterima. Sebelumnya dalam debat keempat Minggu 21 Januari, Mahfud menilai pernyataan Gibran soal greenflation receh jika ditilik dari kacamata forum akademis. Menanggapi hal itu, Gibran membuat gimmick seolah mencari jawaban Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tidak ambil pusing atas laporan yang dilayangkan kepada dirinya. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu karena diduga hina Capres 02 Gibran Rakabuming dengan menyebut gila dan recehan saat debat. Terkait laporan ke Bawaslu itu, Mahfud MD mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam acara diskusi Tabrak Prof di Lampung pada Kamis 25 Januari. Mahfud MD mengatakan tidak ingin tahu karena laporan-laporan yang dilayangkan terhadap dirinya sebelumnya selalu mentah. Ia mengatakan sudah banyak yang membuat laporan terhadap dirinya namun selalu mentah.
Mahfud mempersilahkan jika ada yang ingin lapor ke Bawaslu. Adapun laporan terhadap Mahfud MD dilakukan oleh advokat pengawas pemilu atau Awaslu. Sebelumnya, Awaslu juga melaporkan Anies Baswedan karena diduga menyerang Prabowo Subianto pada debat Capres. Sama seperti Anies, Mahfud MD juga dituding melanggar aturan soal larangan peserta pemilu menghina seseorang. Di tengah kabar dirinya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI oleh advokat pengawas pemilu atau Bawaslu pada hari ini, Kamis 25 Januari 2024, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diketahui sedang safari politik di Lampung. Mahfud dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat Pilpres 2024. Dikabarkan Mahfud tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan, sekira pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Mahfud MD disambut jajaran fungsionaris, pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, hingga tim pemenangan daerah atau TPD Ganjar Mahfud MD di Lampung. Setibanya di ruangan VIP Bandara Raden Inten II, Mahfud menyempatkan diri berdiskusi dengan para elit partai maupun tim pemenangan daerah. Hal itu disampaikan oleh juru kampanye nasional atau Jurkamnas TPD Ganjar Mahfud Lampung, Donald Haris Sihotang. Dalam diskusi tersebut, Saudara, Donald menyampaikan jajaran partai pengusung dan tim pemenangan daerah optimis memenangkan perolehan suara bagi Capres-Cawapres nomor urut 3 di Lampung. Dalam kedatangannya ke Lampung, Mahfud MD diketahui akan melaksanakan safari ke sejumlah kabupaten atau kota. Ia dijadwalkan melaksanakan agenda silaturahmi hingga kampanye simpatik. Sebagai informasi, Saudara, dugaan penghinaan terhadap Gibran saat debat yang menyeret nama Mahfud MD dilaporkan oleh Ketua Awaslu, yakni Muhammad Mualimin. Selamat kepada Batin Perkasa Sai Batin DP Hukum. Dan selanjutnya mengundang Profesor Dr. Mahfud yang sekarang bergelar Batin Perkasa Sai Batin DP Hukum ini bukan asal-asal saja. Kami telah menskeni seluruh track recordnya, terutama integritasnya. Ini yang luar biasa, integritasnya. Telah menjaga profesi pada saat dia Menteri Pertahanan, pada saat dia sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga saat di DPR, saat sekarang ini mengundang Profesor Dr. Mahfud yang demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD merespons pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak dalam Pilpres 2024. Mahfud MD mengaku tidak mau ikut